Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, meskipun sedikit mendung ya, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengambil sebuah topik, yaitu wawasan-wawasan ketarjian dan aplikasinya dalam kitab Sholat putusan Solo 1929 Masehi atau Miladiah. Sebenarnya topik ini kelanjutan dari apa yang pernah kita kaji dulu, yaitu melanjutkan kajian kita tentang manhaj tarjih. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekedar review ya, mengingat-ingat apa yang sudah kita kaji dulu, bahwasanya di dalam manhaj tarjih itu ada 4 komponen. Yang pertama wawasan atau semangat atau perspektif, kemudian yang kedua sumber ajaran, yang ketiga pendekatan, yang keempat metode atau prosedur teknis. Nah, kalau kita petakan manhaj tarjih yang ada di dalam Muhammadiyah secara mudah dan sederhana, komponennya ya 4 ini. Yang pertama, manhaj tarjih itu apa? Yaitu suatu sistem yang menjadi landasan dalam bertarjih, yang memiliki 4 komponen. Yang pertama perspektif, ada tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi mazhab, kemudian paham agama. Yang kedua sumber, ada sumber primer yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua sumber subsidiar yaitu ijtihad dengan berbagai macam ragamnya. Kemudian ketiga pendekatan, ada bayani, burhani, irfani. Kemudian yang keempat prosedur teknis atau metode, ada asumsi yang dulu pernah kita kaji, ada asumsi integralistik, ada asumsi hierarki norma, kemudian ragam, ada bayani, taklili atau kausasi, taufiki atau sinkronisasi. Nah, yang kita kaji dalam pertemuan yang lain, yang sudah lewat atau yang lalu, tentang wawasan-wawasan ketarjian. Meskipun dulu kita baru selesai tentang wawasan paham agama, tapi sekedar mereview saja ya. Kita coba lihat wawasan paham agama itu apa? Wawasan paham agama itu sebagaimana dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5 yang ada di dalam HPT jilid 1 kita. Di situ Muhammadiyah menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa itu agama? Yang kedua, mahiyat dunya, apa itu dunia? Yang ketiga, mahiyal ibadah, apa itu ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah? Kemudian yang kelima, ma huwal qiyas. Tapi yang berkaitan dengan cara pandang Muhammadiyah terhadap agama itu sebagaimana yang dirumuskan dalam pertanyaan atau jawaban ma huwa din, apa itu agama? Dalam pandangan Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama,
Muhammadiyah mengawalinya dari sumber agama itu. Makanya dalam definisi HPT kita dikatakan yang disebut agama Islam itu ma anzalahullah fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Nah, kenapa kok diawali dari sumber agama? Karena ketika itu persoalan yang ada di masyarakat, itu masyarakat belum bisa membedakan antara agama dengan budaya, apalagi ketika terjadi percampuran antara agama dengan budaya. Terkadang budaya dianggap sebagai agama, ternyata ketika dilihat dari Quran dan Sunnah itu tidak ditemukan. Oleh sebab itu Muhammadiyah memberikan definisi yang jelas. Berarti kalau suatu masalah disebut masalah agama, ya berarti harus ditemukan dalilnya dari Quran dan Sunnah sahihah. Kemudian dipertegas maksud Sunnah sahihah ini makbulah, yang bisa diterima sehingga mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif berarti tidak bisa dianggap sebagai sumber agama. Kemudian isi agama itu minal awamir wan nawahi wal irsyadat, yaitu ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada petunjuk-petunjuk. Kemudian yang ketiga, tujuan agama itu apa? Li sholahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Ya, suatu saat nanti kita bedah lagi. Tapi intinya yang berkaitan dengan pembahasan kita di sini bicara tentang sumber agama itu, yaitu Quran. Yang kedua apa? Sunnah sahihah atau makbulah. Dan ini yang menjadi sumber primer di dalam beragama yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah juga menerima metode-metode ijtihad, atau bisa juga kita sebut sebagai para tekstual atau sumber sekunder gitu. Kemudian yang kedua, dalam ketarjian ada wawasan tajdid. Artinya pengkajian agama di dalam Muhammadiyah itu ada spirit atau yang disebut dengan tajdid oriented, orientasi pembaruan. Tajdid secara linguistically atau lugatan atau secara bahasa artinya pembaruan. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah, tajdid dibawa kepada makna terminologi, yaitu memiliki dua makna. Yang pertama artinya purifikasi. Maksud purifikasi itu apa? Mengembalikan kemuliaan ajaran agama Islam sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tajdid semacam ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Artinya kalau Muhammadiyah bicara ibadah, akidah, ya harus sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah juga semacam itu. Karena tajdid kita apa? Tajdid dimaknai sebagai pemurnian atau purifikasi atau tajrid. Ya, contoh dalam ibadah, dalam akidah ya. Misalnya pengkajian tentang akidah di Muhammadiyah itu ada upaya untuk membebaskan dari penyakit akidah yang diistilahkan dengan TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Sampai jumlah pimpinan Muhammadiyah jumlahnya pimpinan 13. Ini berarti sebuah bentuk apa? Perlawanan terhadap mitos yang berkembang di masyarakat bahwasanya angka 13 adalah angka sial. Ini contoh sederhana, Pak. Ini, ya, contoh yang simpel ya. Kemudian dalam bidang ibadah, Muhammadiyah memahami bahwasanya dalam mengamalkan ibadah itu harus digali tuntunan yang paling sesuai atau paling mendekati sunnah Nabi. Artinya dicari kira-kira praktik ibadah yang dasarnya kuat bagaimana, atau yang mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi Muhammadiyah tidak pernah menafikan adanya variasi atau pluralitas dalam kaifiyah ibadah. Ini yang disebut dengan apa? Tanawwu' fil ibadah.
Meskipun kita berusaha untuk mencari format ibadah yang mendekati dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi bukan berarti Muhammadiyah meniadakan perbedaan atau apa? Variasi atau pluralitas, sehingga terkadang di beberapa putusan atau fatwa kita mengakui atau apa? Mengakomodir adanya perbedaan pelaksanaan. Contohnya sudah 1929 saja Muhammadiyah doa iftitah itu sudah 2, yaitu Allahumma ba'id kemudian wajhatu. Meskipun itu di 70-an atau 80-an itu menjadi politik identitas, Pak. Kalau Muhammadiyah itu Allahumma ba'id, kalau yang lainnya wajhatu. Padahal di HPT kita 1929 itu sudah ada wajhatu, karena juga hadisnya sahih, rawahu Muslimun. Wajhatu itu hadis Ali ibn Abi Thalib riwayat Imam Muslim, artinya secara kualitas sahih gitu. Sehingga ini bentuk variasi atau pluralitas dalam pelaksanaan. Tidak apa-apa orang warga Muhammadiyah pakai wajhatu atau Allahumma ba'id. Ya meskipun kalau di sekolah Allahumma ba'id, karena siswa itu kalau Allahumma ba'id saja masih bulat, Pak, masih apa? Kadang nggak hafal juga. Nanti dikasih 2 ya malah repot gitu. Tapi kalau kita yang sudah dewasa tentu jangan pemahamannya hanya Allahumma ba'id, tapi bisa pakai wajhatu ataupun sebagaimana HPT jilid 3 boleh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya itu. Kemudian berikutnya atau makna tajdid yang kedua itu maknanya dinamisasi. Maksudnya apa? Muhammadiyah mendinamisasikan kehidupan ini dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Tajdid dalam arti dinamisasi itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalat dunyawiyah. Muamalat dunyawiyah itu apa? Itu sebagaimana jawaban masalah 5 di HPT kita ketika Muhammadiyah menjawab apa? Mahiyat dunia. Apa itu dunia? Sebagaimana dalam hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka dalam HPT kita didefinisikan hiya al umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya, yaitu perkara-perkara yang bukan menjadi tugas inti para nabi. Artinya berkaitan dengan konteks kehidupan, bukan berkaitan dengan syariat. Dan ini bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau akidah sama ibadah itu thawabit, Pak. Thawabit itu suatu yang tidak bisa berubah. Namanya ibadah ya nggak boleh diotak-atik kalau bahasa Jawa. Akidah juga semacam itu. Karena sudah final, namanya ibadah, akidah sudah final, semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berfirman apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Gitu. Artinya sudah final masalah ibadah dan akidah. Tapi kalau muamalah duniawiyah itu mutaghayyirah, bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Ya misalnya ini kita sudah di bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan ramai isu tahunan berkaitan dengan apa? Apakah hisab atau ru'yat itu. Dalam pandangan Muhammadiyah, meskipun perkembangan pemikirannya sudah cukup lama ya, sekarang ini Muhammadiyah berkeyakinan dengan yakin bahwasanya sudah tidak pakai ru'yah, tapi sudah berpindah ke hisab. Kenapa kok demikian? Karena penentuan kriteria awal bulan itu sifatnya ijtihadi atau muamalah dunyawiyah atau mutaghayyirat, bisa berubah. Yang penting apa? Kita bisa melaksanakan ibadah. Yang ibadah itu kan puasanya, siamnya. Yang puasa maka Muhammadiyah tidak pernah melakukan kajian ulang. Puasa itu diganti malam hari karena puasa di siang hari menyebabkan etos kerja menurun misalnya. Itu nggak boleh karena ibadah, dan nasnya dalil Quran dan hadisnya jelas kalau puasa itu di siang hari.
Tapi kalau penentuan kriteria awal bulan itu bisa berubah gitu. Dan Al-Quran sendiri juga memberikan indikasi wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ini kan isyarat apa? Al-Quran. Sehingga Muhammadiyah beralih dari ru'yatul hilal ke hisab. Karena ini dianggap muamalat dunyawiyah, meskipun bagi yang lainnya mungkin dianggap ibadah. Makanya di antara tantangan kita kenapa kok hanya Muhammadiyah yang pakai hisab? Karena yang lain memahami itu bagian ibadah. Lah kita memahami muamalat dunyawiyah. Ya. Kemudian berikutnya wawasan toleransi atau tasamuh. Toleransi itu maksudnya apa? Putusan tarjih tidak menganggap dirinya saja yang paling benar sementara yang lain tidak benar. Artinya ada prinsip-prinsip menghargai perbedaan pendapat itu. Ada ikhtilaf, dan yang ada di HPT dan di putusan ini kan rata-rata ijtihadi. Ijtihadi itu apa? Ijtihad itu persoalan-persoalan yang memungkinkan apa? Berbeda. Nanti kita bahas ya, ada qat'iyatul wurud atau dzunniyatul wurud itu nanti mana di bidang-bidang yang tidak boleh berbeda, mana yang tidak. Tapi rata-rata persoalan fikih itu dia yang dzuniyat. Dzuniyat itu memungkinkan bisa terjadi penafsiran yang berbeda. Sehingga dalam fikih itu tidak ada truth claim, mengklaim kebenaran apa Pak? Kebenaran mutlak atau absolut, tidak. Tetapi kita dituntut untuk beramal sesuai dengan pengetahuan kita. Bukan berarti kalau boleh berbeda, kalau gitu disilahkan berbeda saja, yang penting kan menghargai. Tetap artinya ketika kita berbeda harus punya sekedar berbeda loh. Karena kita kan dianjurkan untuk beramal sesuai. Kalau di Muhammadiyah kan minimal yang ditempuh warga Muhammadiyah ittiba itu sikap minimal, melakukan ibadah atau sesuatu berdasarkan dalil gitu. Nah, wawasan toleransi itu ternyata sudah disebutkan di dalam penerangan tentang hal tarjih tahun 1936 Pak, yang pernah dimuat di SM ya, Suara Muhammadiyah 1936. Saya masih punya ini datanya. Kalau di APT jenengan di halaman paling bawah ini Pak, kalau di cetakan saya itu halaman 371 ada penerangan tentang hal tarjih. Di sana ada penjelasan Pak, yaitu keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih. Artinya yang tidak dipilih oleh tarjih itu bukan berarti sesat atau salah gitu. Ya, contoh wawasan toleransi enggak sederhananya ya. Kunut subuh di Muhammadiyah 1972 di Muktamar Wiradesa dilakukan kajian tentang kunut subuh. Hasil kajian majelis tarjih kunut subuh itu dinyatakan hadis-hadisnya dhaif. Banyak hadis-hadisnya itu ya. Termasuk doa yang dibaca dalam kunut subuh, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait, dan seterusnya itu. Itu kan sebenarnya hadis Al Hasan ibn Ali, kalau jenengan baca di Bulughul Maram itu. Kata Hasan ibn Ali, yaitu cucunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib kan punya anak yang kembar itu Hasan dan Husain. Nah, Hasan ibn Ali bilang, Allamani Rasulullah, telah mengajarkanku siapa? Rasulullah, maksudnya kakekku, kalimatin, kalimat-kalimat, aku luhunna fi kunutil witri, yang aku baca di kunut witir. Bagaimana doanya? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Artinya ini untuk kunut witir, bukan untuk kunut subuh. Itu diantara alasan kenapa majelis tarjih lebih memilih pendapat untuk tidak
kunut. Meskipun sebelum 1972 Majelis Tarjih kunut. Itu datanya ada Pak. Suatu saat kita kaji secara historitasnya bagaimana, di dokumen-dokumen Muhammadiyah bagaimana. Artinya kajian kita penting untuk sering-sering menampilkan data biar tidak bias ya, menyimpulkan sesuatu tanpa berdasarkan data, sekedar dugaan saja kan itu. Oke. Meskipun demikian, tapi kalau misalnya warga Muhammadiyah kebetulan sholat subuh di suatu masjid yang kunut atau di masjid umum, jenengan safar misalnya bepergian menggok di satu masjid yang imamnya kunut subuh, sholat sendirian atau kunut? Enggak, maksudnya sholat sendirian atau sholat berjamaah ikut kunut, kan pilihannya kan dua. Ya tentu jamaah kan itu. Tetapi nanti imamnya kunut. Nah, setelah imamnya kunut selesai subuh kita ngulang sholat atau enggak? I'adah atau enggak? Nah, jawabannya tidak, karena dianggap bahwa tetap sah itu. Itu contoh wawasan toleransi. Bukan berarti kita beranggap oh ini kunut ini bid'ah. Kalau saya sholat di belakang imam bid'ah, berarti sholat saya tidak sah itu. Bukan berarti semacam itu. Oke. Kemudian wawasan keterbukaan atau infitah. Maksudnya apa? Segala yang diputuskan oleh Majelis Tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan. Di mana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan membahasnya dan mengkoreksi dalil dan argumen yang kurang kuat itu. Artinya ada sifat keterbukaan. Tidak putusan ini artinya absolut, kemudian paten tidak boleh dikaji ulang, apalagi dikritik, itu tidak boleh. Tetapi ya tentu ada prosedurnya Pak. Kalau kita mau melakukan kritik terhadap putusan atau fatwa Majelis Tarjih, ya tentu nanti akan dibawa atau disampaikan ke PP, kemudian dibawa ke muktamar, kemudian akan dilakukan kajian ulang. Tapi dalam arti penting untuk mentradisikan kajian terhadap produk-produk tarjih baik putusan atau fatwa, termasuk menguji seberapa kuatnya putusan atau fatwa. Ya, ini menunjukkan keterbukaan. Ketika ada keterbukaan berarti tradisi keilmuan itu akan tetap mengalir. Tapi kalau otoriter Pak, ini sudah absolut benar, tidak boleh dikaji ulang. Nah, itu berarti akan menutup tradisi keilmuan. Nah, wawasan keterbukaan ini juga kita temukan dalam penerangan tentang hal tarjih yang tadi dipublish di SM tahun 1936. Di sana disebutkan ya, malah kami berseru juga kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan Majelis Tarjih itu. Artinya Majelis Tarjih suka kalau putusan atau fatwanya itu dikaji, dikritik, dikoreksi gitu. Kalau memang ada kesalahan. Di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya diharap supaya diajukan. Syukur kalau dapat memberikan dalilnya yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulangi penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Kenapa? Sebab waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu. Karena ilmu itu kan berkembang Pak. Apa yang kita simpulkan pada saat ini bisa jadi nanti dengan kajian kita sendiri atau orang lain akan mengalami perkembangan, dan wawasan kita juga berkembang. Dulu yang dibaca satu kitab, sederhana ini contoh, dulu cuma satu kitab, nanti besok bisa 2 kitab, bisa seterusnya, dan itu tentu berbeda Pak. Kalau kita hanya punya satu kitab ya tidak pernah berkembang karena itu saja yang dibaca. Tapi semakin banyak referensi tentu kesimpulannya bisa mengalami perubahan. Dan contohnya banyak Pak. Misalnya dulu pengharaman gambar Bayi Ahmad Dahlan 1929
gambarnya Mbah Ahmad Dahlan ketika itu diharamkan. Saddan lidzari'ah, karena menutup memblokade potensi kemaksiatan. Dianggap warga Muhammadiyah ketika itu akidahnya belum begitu kuat atau ada potensi mengarah kesyirikan. Misalnya warga Muhammadiyah tabaruk ke fotonya Mbah Ahmad Dahlan itu, sehingga diharamkan untuk dijadikan zinah sebagai hiasan. Tapi di Muktamar Sidoarjo 1968 putusan tadi dicabut karena dianggap kekhawatiran ini sudah tidak ada, sehingga dibolehkan lagi sampai sekarang. Ya misalnya contoh kriteria awal waktu subuh. Kriteria awal waktu subuh kita berapa? Minus 20 derajat dulu. Tapi ada kajian ulang di Muktamar Muhammadiyah tahun 2020 di Gresik memutuskan kriteria awal waktu subuh dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat, mundur 2 derajat, karena 1 derajat itu 4 menit, berarti mundur 8 menit kan, minus 20 menjadi minus 18. Lah 2 derajat itu 4 menit, berarti kan mundur 2 berarti 8 menit. Ini kan artinya ada perubahan putusan. Oke. Berikutnya wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Artinya Artinya Muhammadiyah dalam mengkaji dan memahami agama itu langsung pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah atau makbulah, melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada. Ini pernah kita ulas ya. Ada yang metode klasik, ada metode kontemporer gitu. Tetapi yang perlu dicatat, Muhammadiyah tidak pernah menafikan pendapat-pendapat fuqaha. Pendapat-pendapat fuqaha atau ahli fikih atau keterangan-keterangan dalam kitab kuning itu tetap dipertimbangkan dalam upaya kita untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena bukan berarti kalau Muhammadiyah aruju ilal Quran wa Sunnah itu hanya pakai Quran kemudian kitab-kitab hadis, bukan. Karena akan kita syarat untuk memenuhi kualifikasi ijtihad, ilmu kita terbatas. Penting untuk membaca kajian yang sudah ada, terutama dari mazhab-mazhab, tidak hanya mazhab Syafi'i tapi lintas mazhab. Artinya tetap penting gitu. Kitab-kitab kuning itu penting, tetapi pendapat mazhab tertentu itu tidak diterima secara mutlak. Kalau orang yang bermadzhab Syafi'i kan mengikuti jalur mazhab Syafi'i. Tapi kalau Muhammadiyah tidak bermadzhab, bisa jadi dalam putusan kita memiliki kesamaan dengan beberapa mazhab, tapi tidak mengikuti satu mazhab itu. Nah, sehingga kesimpulannya Muhammadiyah tidak bermadzhab tetapi juga tidak anti mazhab. Artinya kitab kuning penting, bukan berarti pendapat Imam Syafi'i terus nggak penting. Ya, kalau kita menganggap pendapat Imam Syafi'i nggak penting, kita siapa gitu. Artinya tetap dihormati ya, meskipun kita mengakui kalau Imam Syafi'i ya tidak maksum, tapi pendapatnya penting untuk dipertimbangkan. Oke. Kenapa kok demikian? Artinya tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Ternyata pilihan Muhammadiyah ini sesuai dengan wasiat para a'immatul madzhab, imam mazhab yang 4 itu. Mulai Al-Imam Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Semuanya sepakat umat Islam itu tidak boleh taklid. Dan mereka semuanya mengakui kalau pendapat mereka bertentangan dengan kitabullah wa sunnat Rasul, maka yang diprioritaskan, yang dipilih harus kitabullah dan sunnah Rasul. Misalnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu, idza shahal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabu. Imam Ahmad ibn Hanbal lebih jelas, la tuqallidni, janganlah engkau taklid kepadaku.
Wala tuqallid Malikan, jangan engkau taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, dan Syafi'i. Wala Auza'i, Imam Auza'i. Wala Thawri, Imam Thawri. Kemudian dikatakan nama wa khud, ambillah min haitsu akhadu, dari mana mereka mengambil, maksudnya mengikuti Quran dan Sunnah. Artinya Imam Madzhab ini sadar bahwasanya umat Islam itu ya dianjurkan untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Itu yang disuruh apa? Dijadikan dasar, bukan perkataan mereka. Tapi juga tidak bisa dipahami, Pak. Kalau gitu perkataan mereka tidak penting. Ya sangat penting sebagai upaya kita dalam memahami dan mengkaji Quran dan Sunnah. Nah, berikutnya ini yang menjadi fokus kajian kita. Kita coba lihat dalam Kitabus Shalah Putusan Solo 1929 Masehi atau Miladiyah. Ada beberapa perbedaan antara tarjih dan mazhab Syafi'i ini, yang nanti kita akan bahas satu persatu. Misalnya di HPT kita, niat sholat itu sudah tidak ditalafutkan, artinya tidak ada tuntunan sholli. Kalau misalnya kita mau sholat duhur nanti, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian bacaan sholawat itu tidak memakai sayyidina. Kemudian doa, adanya doa setelah tasyahud gitu. Salam secara lengkap, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat, misalnya dalam kaifiyah ruku atau sujud. Ini yang menjadi perbedaan antara tarjih dengan mazhab Syafi'i. Nanti kita coba bahas ya. Ada buku atau kitab yang penting ya untuk kita jadikan acuan, yaitu kitab dalam mazhab Syafi'i, namanya Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i li Abi Ishaq Asy-Syairazi. Ada yang baca Syirazi, ada yang baca Asy-Syairazi. Al-Muhadzab dalam fikih Imam Syafi'i, pengarangnya Abu Ishaq Asy-Syirazi atau Asy-Syairazi yang meninggal tahun 476 Hijriah, berarti abad 5 Hijriah. Kitab ini penting, Pak, karena kitab ini meskipun kitab mazhab Syafi'i tapi menyebutkan dalilnya, tidak hanya rumusan atau pendapat mazhab tapi juga dalilnya. Kemudian kitab ini lebih otoritatif lagi, disarai atau dikomentari oleh Al-Imam Nawawi yang dianggap disebut apa, muhaqqiqul madhab, editornya madhab Syafi'i atau syekhul madhab, syekhnya madhab Syafi'i, orang yang sangat berpengaruh setelah Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'i. Disarai menjadi Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab. Dan juga kitab Muhadzab ini dalam Kitabus Shalah kita 1929 itu ada nukilan dari kitab Al-Muhadzab. Meskipun Muhammadiyah tidak bermadzhab, Pak, tapi bukan berarti ulama Muhammadiyah tidak kenal kitab mazhab Syafi'i, cukup kenal. Ini yang mungkin kita kehilangan, Pak, sekarang. Artinya apa, mubalek kita langsung Quran dan Sunnah, referensi kitab kuningnya sangat kekurangan itu. Padahal ulama-ulama Muhammadiyah dulu yang dikutip ya juga kitab Al-Muhadzab. Nanti kita lihat dalam masalah isti'adzah. Isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu ada dalilnya dari Sa'id Al-Khudri. Maka dalam HPT kita dikatakan kama qala fil Muhadzab, sebagaimana hadis itu disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab. Artinya Muhammadiyah ya tetap menghargai kitab madhab itu. Yang pertama, talafut bin niyah atau melafatkan niat, yaitu usolli ya. Dalam HPT kita, dalam Kitabus Shalah dikatakan idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar. Kalau engkau mau sholat ucapkanlah Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah tanpa ada kesunahan apa? Talafut bin niyah. Nah,
Ketika putusan kita semacam itu, Pak, apakah ini menyalahi pendapat mazhab Syafi'i? Meskipun kalau qaul mu'tamad, Pak, pendapat otoritatif dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dalam kitab-kitab yang paling akhir, misalnya Fathul Mu'in, Fathul Qorib Mujib, itu ya ada kesunahan apa? Nutkun buniyah, mengucapkan niat. Ya. Dalam Minhajut Thalibin Imam Nawawi juga ada kesunahan. Wa yundabu an nutku qubaila takbir, dan disunatkan mengucapkan niat sebelum takbir gitu. Tapi kalau kita lihat di Al-Muhadzab, ya, ini yang bawah ini yang saya kutip Muhadzab, wa mahallu niyati al-qalbu, tempat niat itu dalam hati, karena semua ulama sepakat kalau niat itu amalun qalbiyun, aktivitas hati. Fa inna wa biqalbi duna lisanihi ajza'ahu, kalau seseorang niat dengan hatinya tanpa lisannya, sholatnya sudah sah. Artinya kalau jenengan kesleo, Pak, kalau orang bermadzhab Syafi'i loh, misalnya mau bilang mau niat sholat duhur ya, nanti ya, tapi dia bilangnya usolli fardul asri, lisannya kesleo, tapi hatinya bilang duhur. Itu biasa, Pak. Misalnya kadang ngaji itu apa yang di pikiran saya dengan lisan kadang yuk nggak matching. Itu semua orang pasti ngalami itu, Pak. Itu kan kesleo, tapi itu dianggap sah. Kenapa? Karena yang dijadikan ukuran hati itu. Wa min ashabina man qol, di antara sahabat-sahabat kami, maksudnya sahabat Imam Syafi'i, ada yang berpendapat yanwi biqalbi, seseorang itu niat dengan hati, wa yatalafat bilisan, dan melafadzkan dengan lisan. Tapi kata pengarang kitab Al-Muhadzab apa? Walaysa bisyai', pendapat itu enggak betul. Li'anna niyata, karena niat itu hiyal qasdu bil fi'li, karena niat itu artinya menyengaja dengan hati, dan karena tempat niat itu ya hati. Artinya kalau majelis tarjih mengatakan niat itu tidak ditalafutkan, ya berarti ada kesamaannya dengan kesimpulannya kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi gitu. Berikutnya, tapi kalau kita lihat kenapa kok tidak talafut biniat? Ini kalau kita lihat dari tadi, Pak, apa? Wawasan-wawasan ketarjian. Yang memang pertama, Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Yang kedua, Bapak, paham agama Muhammadiyah, sumber ajaran agama apa? Al-Quran dan Sunnah Sahih atau Makbulah. Ditemukan nggak dalil tentang talafut? Tidak. Hadis yang bicara niat itu cuma apa? Innamal a'malu biniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak ditemukan gitu. Oke. Berikutnya, dalam masalah doa iftitah gitu. Di dalam HBT kita 1929 itu sudah disebutkan dua varian doa iftitah, atau yang disebut apa dengan istilah kita, Pak, sekarang tanawu' fil ibadah. Yang pertama hadis Abu Hurairah, yaitu Allahumma ba'id. Itu hadisnya hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaih, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, wajjahtu, itu hadis Ali ibn Abi Thalib, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua-duanya disebutkan. Berarti kalau dua-duanya disebutkan, dua-duanya boleh diamalkan. Ini kalau wawasan ketarjiannya apa, Pak? Berarti paham agama. Yang penting kan hadisnya apa? Sunnah sahihah atau makbulah. Loh, padahal Muhammadiyah kan punya tajdid oriented. Tajdid orientednya apa, Pak? Muhammadiyah meskipun dalam ibadah mencari pelaksanaan ibadah yang paling mendekati dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi apa tadi? Tidak menafikan
adanya pluralitas atau variasi atau tanawu fil ibadah. Karena dua varian doa iftitah ini semuanya sahih. Kalau kita lihat ya, tingkatan hadis sahih itu. Yang pertama ma rawahu syekhon, hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu siapa? Kalau syekh dalam bidang hadis apa? Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini tingkatan yang paling tinggi yang disebut muttafaqun alaih. Yang kedua, ma rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga, ma rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga alasannya Pak, kenapa kok di kitabus shalah kita Allahumma ba'id itu didahulukan daripada wajah tuh? Kalau jenengan lihat di kitabus shalah ya. Maka thumma qra' doa al-iftitah, kemudian bacalah doa iftitah wa huwa Allahumma ba'id. Terus sampai selesai atau wajah tuh yang didahulukan mana? Allahumma ba'id. Makanya yang diajarkan di sekolah, di textbook al-Islam kita ya Allahumma ba'id. Kenapa kok lebih dulu? Ya karena muttafaqun alaih, secara tingkatan kualitas sanad lebih kuat. Tapi apakah wajah tuh hadis Ali itu tidak bisa diamalkan? Bisa, karena rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim itu ya alasannya kenapa didahulukan Allahumma ba'id. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, tarjih mazhab Syafi'i itu biasanya melihat dari maknanya Pak. Karena wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kemudian ada inna sholati wa nusuki, itu dianggap maknanya lebih kontekstual karena menyebut inna sholati, sesungguhnya sholatku. Meskipun Imam Syafi'i tahu kalau dari segi kualitas sanad lebih kuat Allahumma ba'id. Kayak tasyahud juga Pak. Tasyahud itu kan ada tasyahud Abdullah ibn Mas'ud, yaitu apa? At-tahiyatu lillah dan seterusnya itu. Kemudian ada tasyahud Ibnu Abbas, yaitu apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini penting loh Pak. Jenengan mungkin tahu tasyahud kita at-tahiyatul lillah, tapi ditanya tasyahudnya siapa enggak tahu. Yaitu tasyahudnya Abdullah ibn Mas'ud. Kalau yang bermadzhab Syafi'i at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, tasyahudnya siapa? Tasyahudnya Ibnu Abbas. Itu sama. Kalau Ibnu Mas'ud itu muttafaqun alaih. Kalau Ibnu Abbas rawahu Muslim. Makanya di HPT kita dipilih yang Ibnu Mas'ud karena dari segi sanadnya lebih kuat. Tapi bagi mazhab Syafi'i, bagi Imam Syafi'i dipilih Ibnu Abbas. Kenapa? Karena dalam makna hadisnya Pak, atau dalam matan hadisnya, Rasulullah itu dikatakan yu'allimuna tasyahud, mengajarkan kami para sahabat kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana mengajarkan surah dari Al-Quran, yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kalau Ibnu Abbas bilang Rasulullah mengajarkan kami tasyahud sebagaimana mengajarkan surat dari Quran. Ini dari matan hadisnya Pak. Berarti tasyahud ini penting nggak? Sangat penting. Kenapa? Mau diajarkan Rasulullah kepada para sahabat kayak mengajarkan surat dari Quran. Rasulullah mengajarkan surat dari Quran kepada sahabat, hukumnya wajib nggak? Wajib, karena ini wahyu harus disampaikan ke sahabat. Ini namanya ijtihad Pak. Ijtihad itu ada potensi ke sana, ada potensi ke sini. Makanya tadi ada apa? Keterbukaan, tidak boleh mengklaim kebenaran. Tapi kalau jenengan pilih, saya dalam doa iftitah Allahumma ba'id dulu. Kenapa? Karena muttafaqun alaih, itu maksudnya kita harus punya argumentasi semacam itu. Mungkin yang bermadzhab Syafi'i, saya pilih hadis Ali, yaitu wajah tuh, tapi harus tahu bagaimana memberikan alasan itu. Oke. Yang menjadi catatan kita di wajah tuh, ternyata di kitab Al-Muhadzab tadi, redaksi wajah tuh itu sama sebagaimana yang dikutip oleh HPT. Maksudnya apa? Menyebutkan pembacaan wajah itu secara lengkap. Di HPT kita lengkap atau enggak Pak? Lengkap.
tidak hanya wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, boleh wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Kalau kita baca wa ana minal muslimin mengikuti riwayat hadis, tapi kalau wa ana awwalul muslimin mengikuti ayat Quran, meskipun secara makna itu tidak betul. Wa ana lan utawi ingsun iku awalul muslimin kawitane pira-pira wong muslim. Masa jenengan awalul muslimin? Ya enggak gadok, Pak. Oh, yang belakang berarti seolah-olah kita menafikan keislamannya Nabi dan orang sebelum kita. Tapi redaksi Quran semacam itu, sehingga di APT kita di jilid 3 boleh dibaca wa ana minal muslimin, boleh wa ana awalul muslimin. Tapi kalau dibaca wa ana awalul muslimin itu ittiba'an lil Quran, mengikuti Quran, tapi tidak ittiba'an lil makna, tidak mengikuti makna itu. Oke. Tapi disebutkan lengkap sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang menjadi pertanyaan, Pak atau Bu, kenapa kok dalam mazhab Syafi'i hanya wa ana minal muslimin? Alasannya, Pak, karena orang dalam mazhab itu ada prinsip taisir, memudahkan. Kalau dibaca panjang, Pak, rata-rata kita umat Islam nggak hafal, Pak. Yang di Muhammadiyah saja, Bu atau Pak, kita wajahnya lengkap, tapi di antara jenengan mungkin di sini ataupun yang di luar itu dites wajah tuh coba hafalkan lengkap. Saya kira yang hafal itu sedikit sekali. Nah, gitu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i dipermudah wa ana minal muslimin, kayak sholat jenazah yang kita baca, Pak, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu ada nggak hadis yang cuma pendek itu? Nggak ada. Itu ijtihad mazhab. Kalau hadisnya lengkap itu nggak cuma itu. Tapi kalau dipaksakan, kalau semuanya rata-rata umat Islam ya tidak hafal. Oke. Sampai astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Tapi kenapa kok biasanya diajarkan cuma wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin? Yang pertama karena jarang yang hafal, yang kedua apa? Terlalu panjang. Sehingga doa wajah itu tadi dalam mazhab Syafi'i boleh dibaca lengkap dan disunatkan dibaca lengkap, Pak. Ini disunatkan bagi siapa? Yang pertama al-munfarid, orang yang sholatnya sendirian. Yang kedua apa? Wa imamu mahsurin, imam yang jamaahnya itu khusus, maksudnya bukan di masjid umum yang setiap orang ikut sholat. Pokoknya masjid khusus yang semuanya jamaahnya tahu kalau sholatnya bakal dipanjangkan. Kalau nggak ada yang protes, berarti imam sunnah membacanya sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu alasan dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang menarik, Pak, ternyata Allahumma ba'id itu di Fathul Mu'in juga disebutkan, meskipun pernah jadi politik identitas. Ini si Fathul Mu'in wa minhu, dan di antara doa kita itu marwahu syekhon, yang diriwayatkan oleh syekhon, Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Di Fathul Mu'in ada itu, di kitab Fathul Mu'in ada. Tapi karena sudah jadi politik identitas kayak kita, oh Muhammadiyah anti wajah tuh, padahal HPT kita 1929 sudah ada wajah tuh. Yang sebelah, oh Allahumma ba'id itu miliknya tetangga sebelah atau miliknya Muhammadiyah, padahal di Fathul Mu'in ada Allahumma ba'id. Itu kalau apa, kita ikut-ikutan tadi, Pak, pakai apa, ikut-ikutan politik identitas tadi. Oke, berikutnya bacaan Rabbighfirli. Di HPT kita sebelum 1937, Pak, ini saya masih punya datanya. Dulu ada ucapan Rabbighfirli sebelum amin. Wa qul ba'daha Rabbighfirli amin. Sehingga di TJA kita, Pak, penanya ini cerdas, Pak, karena dia baca kitab Fikih Islami Sulaiman Rasyid. Ini pernah kemarin saya sampaikan, ini kitab fikih yang lengkap dalam bahasa Indonesia, Pak. Kitab-kitab fikih itu kan yang lengkap ya. Itu yang pertama kali Sulaiman Rasyid. Hasan itu nulis fikih, tapi kan fikihnya apa, tematik, Pak, acak, pengajaran, sholat, nggak utuh dari
kitab Toharo sampai akhir itu kan nggak ada. Yang ada Sulaiman Rasyid, makanya disebut kitab fikih dalam bahasa Indonesia yang pertama. Di sana ada hadis Wa'il ibn Hujr al-Hadrami, kalau Rasulullah itu sebelum baca amin baca Rabbi firli. Ternyata sama dengan HPT kita Kitabus Shalah sebelum 1937 atau di awal-awal Kitabus Shalah kita 1929. Itu saya ada Pak datanya, tapi fotokopiannya. Ada kesunahan baca Rabbi firli. Dalam TJA kita dijelaskan, sebelum membaca amin memang pernah dituntunkan Rabbi firli, artinya Muhammadiyah pernah pakai Rabbi firli. Tetapi pada muktamar ke-26 setelah dikaji ulang hadis Wa'il ibn Hujr al-Hadrami tadi, dan ternyata dinyatakan hadisnya apa? Dhaif. Makanya direvisi. Ini tadi apa? Wawasan apa? Keterbukaan. Apa yang sudah diputuskan boleh dikaji ulang. Berarti sejarahnya Muhammadiyah pernah pakai Rabbi firli. Malah kalau misalnya di Fathul Mu'in itu, di Fathul Mu'in itu disunahkan Rabbi firli terus amin ya Rabbal alamin. Ada yang Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin amin ya Rabbal alamin. Itu memang ada disebutkan di Fathul Mu'in dan I'anatul Thalibin, tapi ini hanya pendapat para ulama dan tidak ditemukan hadisnya. Sehingga tadi kesimpulannya ini wawasan apa? Keterbukaan. Yang kedua apa? Dalam memahami agama, Quran dan Sunnah, meskipun ada pendapat ulama, kalau tidak ditemukan dalilnya dari Quran dan Sunnah ya tidak kita pakai. Yang pakai tadi Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina. Ada nggak kitab kuningnya? Ada di I'anatul Thalibin. Tapi dalilnya ada nggak? Yang wali walidayya wali jami'il musliminnya nggak ada. Tapi kalau Rabbi firli ada hadis Wa'il ibn Hujr al-Hadrami, tapi hadisnya apa? Dhaif gitu. Oke. Berikutnya, dalam masalah isti'adzah di Kitabus Shalah kita, isti'adzah dalam sholat dalam pandangan Muhammadiyah itu dibaca setiap rakaat atau di rakaat pertama saja Pak? Setiap rakaat gitu. Meskipun kalau Imam Syaukani ya hanya di rakaat pertama gitu, karena dianggap sholat itu satu paket. Tapi kalau pandangan Majelis Tarjih itu fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Kenapa di setiap rakaat? Karena isti'adzah itu lil qiraah, untuk membaca Quran baik dalam sholat maupun di luar sholat. Di luar sholat saja dianjurkan, apalagi di dalam sholat. Dan bacaan Al-Quran itu ada di setiap rakaat. Kemudian yang ketiga ada irfani Pak. Secara irfani pendekatan apa? Pendekatan intuisi hati nurani untuk meningkatkan kekhusyuan dalam sholat. Itu kalau kita pakai pendekatan irfani kan gitu. Dalilnya apa? Yang pertama dalil Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalik, kalau Nabi itu mengucapkan isti'adzah sebelum apa? Baca Al-Fatihah. Coba qalahu fil muhadzab. Hadis ini disebutkan dalam kitab Muhadzab. Berarti ini wawasan apa Pak tadi? Tidak berafiliasi kepada madhab. Muhammadiyah tidak bermadhab tapi tidak anti madhab. Buktinya apa? Ini kitab madhab Syafi'i tapi masih dikutip oleh Muhammadiyah, menunjukkan kalau Muhammadiyah itu tetap menganggap kitab-kitab madhab atau kitab-kitab kuning itu dijadikan pertimbangan dalam upaya kembali pada Quran dan Sunnah. Yang kedua catatan kita, yang disebutkan oleh Tarjih dalilnya atau pendapat yang ada di kitab itu. Dalilnya berarti yang dijadikan acuan dalilnya, bukan pendapat ulama. Bisa dipahami ya itu. Ini sudah 1929. Berikutnya doa di antara dua sujud. Kalau di HPT kita itu hadis Imam Turmudi dari Ibnu Abbas.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdain, Rasulullah mengucapkan di antara dua sujud yang dibaca apa? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Cuma 5. Kalau jenengan berapa? Yang dibaca di masyarakat ada 8, Pak. Allahumma firli warhamni, ada wajburni wa'afini warfa'ni wa'afini wa'fu'ani, pokoknya 8 ya. Yang terakhir wa'fu anni itu yang tidak ada di satu kitab hadis manapun. Tapi kalau yang warfa'ni, kemudian apa, wa'afini ada, wajburni ada, tapi itu di riwayat yang lain. Tapi kalau di HPT kita ya Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni 5. Kecuali yang terakhir itu 8, yang nomor 8 itu. Wa'afini wa'fu'anni itu yang tidak ada. Makanya dalam kitab Syarah Umdatus Salik yang ditulis oleh Al-Imam Jufri itu dikatakan walam yarid, dan tidak terdapat fil ahadis, di hadis-hadis ziyadah tambahan wa'fu anni. Nah terus yang menjadi pertanyaan, Pak, kalau enggak ada siapa yang menambah itu? Dari mana ini munculnya? Itu penting juga, Bu. Kan penting untuk mencari asal usul, bukan berarti hidup-hidup ada gitu. Nah, di I'anatul Talibin dikatakan Zada al-Ghazali, yang menambah Imam Ghazali wa'fu anni itu. Sehingga karena ini tambahan ulama, meskipun maknanya baik, Pak, tapi kan tadi wawasan paham agama, Pak, dasar agama Al-Quran dan Sunnah Sahihah atau Makbulah, sehingga ya tidak bisa dipakai di Muhammadiyah. Berikutnya doa setelah tasyahud itu. Dalam mazhab Syafi'i, setelah tasyahud awal itu ada doanya atau enggak? Enggak ada, karena tasyahud awal itu mabniun ala takhfif, kata mazhab Syafi'i. Harus dilakukan dengan cepat. Sehingga ya baca tahiyat terus salawatnya saja enggak lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus berdiri. Kenapa? Alasannya sebenarnya hadisnya dikutip oleh tarjih, Pak, tapi pemahaman tarjih beda. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hadisnya hadis Ibnu Mas'ud ya, Rasulullah itu apabila duduk di 2 rakaat yang pertama, ka'annahu ala rodfi, seakan-akan beliau berada duduk di atas batu yang panas itu. Kalau kita duduk di atas batu yang panas berarti apa? Cepat ingin berdiri. Tapi maksud majelis tarjih itu bukan berarti Nabi sholawatnya tidak lengkap. Kalau mazhab Syafi'i kan menyimpulkan berarti Nabi baca sholawat pun tidak lengkap. Tapi maksudnya sama majelis tarjih, maksud hadis ini apa? Nabi itu yusri fil qiraah, membacanya dengan cepat. Artinya lebih cepat daripada tasyahud akhir gitu. Itu maksud memahami hadis itu semacam itu. Ternyata tidak hanya sholawatnya lengkap sampai innaka hamidum majid, ada doa juga yang dianjurkan untuk dibaca. Ini yang rata-rata, Pak, itu belum banyak diketahui oleh warga Muhammadiyah. Saya ngisi di beberapa sekolahan, saya tanya ke guru-guru itu sudah hafal, rata-rata banyak yang jawab tidak gitu. Tempatnya di mana itu juga masih bingung, Pak. Saya nggak pernah dapat penjelasan. Padahal ya sudah ada di HPT jilid 1. Doanya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tapi kalau HPT jilid 3 boleh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, kayak yang kita baca di tasyahud di setelah sholat. Oke. Ya. Karena hadisnya tadi ya fi dzuburi shalah. Dzubur itu kan belakang. Maksudnya setelah sholat atau sebelum sholat. Nah, itu kan itu ada 2 makna ya itu. Tapi kenapa kok majelis tarjih tadi menyimpulkan setelah tasyahud ada doa? Karena dalam hadis yang bicara tentang tahiyat, Pak,
Di akhirnya kan ada liyatakhayyar ahadukum minad du'a'i a'jabahu ilaihi falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla. Disuruh berdoa setelah baca tahiyat. Tahiyat itu kan dalam hadisnya idza qa'adtum fi kulli raq'atin. Fi kulli raq'atin berarti juga di tasyahud awal. Itu alasan kenapa kok ada doa setelah tasyahud awal, meskipun jumhur ulama bilang yang ada itu ya tasyahud akhir gitu. Oke. Berikutnya Sayyidina. Di dalam sholawat di dalam sholat tidak ada Sayyidina. Yang menarik, ketika Muhammadiyah tidak menggunakan Sayyidina, ternyata yang dikutip kitab kitab madhab enggak? Kitab madhab karya Imam Syafi'i. Tapi bukan pendapat Imam Syafi'inya, tapi hadis yang dinukil oleh Imam Syafi'i. Makanya di sana dikatakan wafil dalam kitab al-um an Ka'ab ibn Ujrah, dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah, anin nabiyyi annahu kana yaqulu fi shalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada sayyidina enggak ada. Siapa yang menukil hadis ini? Imam Syafi'i. Kitabnya apa? Kitab al-um, kitab pokok dalam mazhab Syafi'i. Yang tidak pakai sayyidina ngikuti Imam Syafi'i enggak? Yang ngikuti. Bukan berarti kalau kita enggak pakai sayyidina itu bukan mengikuti Imam Syafi'i. Dan orang yang fanatik sayyidina juga enggak bisa fanatik 100%, Pak. Kalau syahadat pakai sayyidina enggak bisa. Tahiyatnya kan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, coba apa? Enggak ada sayyidina. Ya pasti ya sama, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu. Dalam adzan pun juga enggak konsisten kan gitu. Oke, berikutnya ini yang terakhir ya, yaitu masalah salam. Salam di APT jilid 3 itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ini menyalahi mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ya. Misalnya dalam Fathul Mu'in. Dalam mazhab Syafi'i salam itu tidak lengkap, tidak disunahkan tambahan wabarakatuh, karena riwayatnya itu riwayat fardah, riwayat individu. Potensi syad itu apa? Anomali, menyimpang dari riwayat mayoritas, itu yang dinamakan apa? Syad itu. Sehingga mayoritas salam di Indonesia itu ya assalamualaikum warahmatullah. Memang tidak disunahkan wabarakatuh. Tapi justru putusan kita itu salamnya lengkap. Yang menariknya, Pak, ketika itu Majelis Tarjih mengutip kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mazhabnya apa? Syafi'i. Hadis Abu Dawud Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang bi isnadin sahihin. Hadisnya apa? Sahih. An Wa'il ibn Hujr, dari Wa'il ibn Hujr. Qol, sholaitu ma'an Nabi, saya pernah sholat bersama Nabi, fakana yusallimu an yaminihi, Nabi salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimali ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan, Pak, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhabnya apa? Syafi'i. Tapi kalau jenengan cek di Bulughul Maram, Pak, hadis yang bicara redaksi salam itu Ibnu Hajar hanya menyebutkan hadis Wa'il ibn Hujr. Kalau jenengan suruh menganalisa, Pak, ini penting ya, artinya baca buku itu kan butuh analisa, bukan hanya dibaca saja. Kenapa kok Ibnu Hajar hanya menyebutkan satu hadis, Pak? Itu muncul beberapa analisa, Pak. Yang pertama, memang hadis yang salam tidak lengkap, assalamualaikum warahmatullahi, riwayatnya banyak, sehingga Ibnu Hajar tidak perlu untuk menyebutkan karena sudah diketahui. Apalagi itu rumusan mazhab Syafi'i, yaitu mazhabnya penulis sendiri. Yang kedua, Ibnu Hajar ingin membuktikan kalau salam lengkap itu ada hadisnya dan sanadnya juga
sahih. Makanya di Bulughul Maram Ibnu Hajar bilang apa? Bi isnadin sahihin. Berarti anggapan mayoritas mazhab Syafi'i yang bilang salam tidak lengkap, salam lengkap itu riwayat fardah, itu Ibnu Hajar ingin membantah. Sebagaimana Ibnu Hajar membantah Imam Nawawi dalam bukunya Syarah Al-Adkar itu, yaitu Talqih Al-Afkar itu. Kata Imam Nawawi, salam yang lengkap itu riwayat fardah. Sama Ibnu Hajar disebutkan riwayat yang lain, bukan riwayat fardah, tapi riwayat min iddati turuq, dari banyak jalan itu. Sehingga kalau Muhammadiyah pilih salam lengkap, yang pertama memang Muhammadiyah ketika itu apa Pak? Ngutip dari kitab Bulughul Maram. Di kitab Bulughul Maram saja Ibnu Hajar bilang hadisnya apa? Sahih. Yang kedua, ternyata di Fathul Mu'in itu justru mendukung salam yang lengkap. Coba di Fathul Mu'in ya, salam itu dengan bi rahmatullah, maksudnya assalamualaikum warahmatullah, duna wa barakatihi, tanpa wa barakati, alal mangkul, sesuai yang dinukil dari Imam Syafi'i, fi ghairil janazah, tapi bukan dalam konteks sholat jenazah. Sehingga karena pengarang kita Fathul Mu'in Pak, ini penting ya supaya jenengan tahu di Indonesia kok gini. Kitab Fathul Mu'in ini pengarangnya apa? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itu muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kitab Fathul Mu'in itu sebenarnya meringkas atau apa? Menyimpulkan dari pendapat-pendapat gurunya, yaitu siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya kalau pengarang kitab Mu'in berkata wa qala syekhuna, berkata syekh kita, yaitu siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Karena pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami tadi apa? Salat salam itu kalau selain di jenazah itu tanpa wa barakatuh, tapi kalau di jenazah, salat jenazah apa? Lengkap. Tapi lakin ukhtironat buha, akan tetapi dipilih kalau ikhtiar Pak, ini biar jenengan tahu kalau baca kitab. Kalau ikhtiar itu pilihan, kalau disebut ikhtiar, kalau imam yang bermadhab dia bilang ikhtiar itu maksudnya pilihan dia yang menyimpang madhabnya sendiri. Itu dia memilih pendapat, tapi dia mengakui kalau pendapatnya ini lemah secara narasi periwayatan dari Imam Syafi'i, tapi dikuatkan oleh dalil. Berarti dia tidak mengikuti madhab, tapi mengikuti dalil. Itu namanya ikhtiar. Li thubutiha min iddati turuq, karena salam lengkap itu dijelaskan dalam beberapa riwayat. Oke ya, bisa dipahami ya. Artinya kalau salam Muhammadiyah lengkap itu selain didukung Bulughul Maram juga Fathul Mu'in. Meskipun Pak di Monas Tarjih 2010 setelah dikaji ulang, dua varian salam ini sama-sama hadisnya sahih, sehingga akhirnya Muhammadiyah menempuh tanawu fil ibadah, boleh dilakukan dua-duanya. Kalau sekarang boleh dua-duanya, assalamualaikum warahmatullah ke kanan ke kiri boleh, atau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri sebagaimana dalam HPT jilid 1. Oke, yang terakhir Pak, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat, rukuk dan sujudnya. Di akhir kitab sholat kita ada penjelasan wala farqa baina rajuli wal mar'ati fi hadhil kaifiyah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita di tata cara ini. Kenapa? Karena memang tidak ditemukan hadisnya. Memang ada hadisnya, yaitu Nabi memerintahkan wanita anggota tubuhnya ditempelkan ke yang lainnya, sebagaimana dalam hadis Abu Dawud dari Zaid ibn Abi Habib. Tapi hadisnya mursal, atau hadis mursal itu kan bagian dari hadis dhaif. Hadis dhaif itu kan macam-macam, diantaranya mursal itu. Karena hadisnya ini dhaif, berarti tidak diamalkan menggunakan keumuman hadis Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli, ya berarti untuk wanita, untuk pria dan untuk wanita itu. Sehingga disimpulkan apa? Tidak ada
perbedaan. Meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i dibedakan. Kalau ruku' itu apa? Ini sikunya tidak dibenggangkan dari lambung, tapi ditempelkan. Dan demikian juga pada saat apa? Sujud. Tapi Muhammadiyah tadi memilih menggunakan keumuman dalil karena ada hadis yang bicara tentang kalau wanita anggota tubuhnya ditempelkan ke yang lainnya, akan tapi hadisnya apa? Mursal. Ya, demikian kajian kita. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan manfaat untuk kita dalam upaya mengembangkan tradisi kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Ada pertanyaan atau langsung kita tutup? Ada. Oke, kita cukupkan ya. Kelihatannya waktunya sudah cukup siang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.